Dalam sejarah Indonesia, banyak kerajaan Nusantara yang memiliki puncak kejayaan pada masanya masing-masing. Beberapa kerajaan bahkan mampu memperluas daerah kekuasaannya sampai keluar pulau. Meski banyak dari pemimpin kerajaan di Nusantara adalah laki-laki atau raja, ternyata ada beberapa ratu yang pernah memimpin membawa kerajaannya masuk masa keemasannya. Siapa sajakah mereka? Berikut beberapa ratu yang pernah memimpin kerajaan Nusantara. Dikutip dari berbagai sumber dan artikel, salah satunya adalah Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah pejuang perempuan dari Jepara yang hidup pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Selama menjadi penguasa Jepara, ia dikenal sebagai seorang patriot, pemberani, dan ahli strategi perang yang berhasil membangun kekuatan maritim yang ditakuti untuk menjaga tanah air dari bangsa penjajah. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggono. Feti I of 1546, penguasa termasyhur Kerajaan Demak. Perjuangannya dimulai setelah terlibat dalam perang, saudara di Kerajaan Demak yang turut menuntut nyawa kakak dan suaminya. Nama asli Retna Kencana. Tahun kelahiran dan awal kehidupan Ratu Kalinyamat tidak diketahui secara jelas. Namun yang pasti nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Ia diketahui sebagai salah satu anak Sultan Trenggono sekaligus adik dari Sunan Prawoto, Raja Demak keempat yang memerintah antara 1546-1549. Retna Kencana menikah dengan Pangeran Hadiri atau Hadlirin yang berasal dari luar Jawa. Setelah pindah ke Jawa dan mendirikan kampung di wilayah yang saat ini masuk kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Pangeran Hadiri dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Retna Kencana dan Pangeran Kalinyamat tidak memiliki anak, tetapi mempunyai beberapa anak asuh. Salah satu anak asuhnya adalah Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin, Raja pertama Kesultanan Banten yang memerintah antara 1526-1570. Retna Kencana dan Pangeran Kalinyamat yang menjabat sebagai Adipati Jepara mendatangi Sunan Kudus setelah Sunan Prawoto terbunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Namun sepulang dari menemui Sunan Kudus, Pangeran Kalinyamat turut menjadi korban kekejaman Arya Penangsang, sementara Ratu Kalinyamat dapat melarikan diri. Konflik perebutan takhta kerajaan Demak baru berakhir setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Sultan Hadiwijaya kemudian mendirikan Kesultanan Pajang, sedangkan Retna Kencana menggantikan peran suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara ditandai dengan sengkalan Terus Karya Tataning Bumi yang bertanggal 10 April 1549. Tabangun Jepara sebagai kerajaan maritim. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara selama 30 tahun, yakni dari 1819 sejak resmi menjadi penguasa tunggal di Jepara, ia memberi perhatian besar pada bidang politik dan militer. Ratu Kalinyamat berhasil membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat. Sebelum kita lanjut, admin mohon sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, and then bagzina videoan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kekurangannya, sahabat-sahabat dapat tulis di kolom komentar. Serta mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki Jepara. Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya hidup tenteram dengan mengandalkan laut sebagai sumber utama penghidupannya. Sejarawan Burger menyatakan meski daerah kekuasaannya kurang subur, Ratu Kalinyamat memiliki 4 kota pelabuhan di Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Pelabuhan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga menjadi pengekspor gula, madu, kayu, kelapa, dan palawija yang menjadi komoditas perdagangan antar pulau bahkan antar bangsa. Ratu Kalinyamat pun sangat disegani rakyatnya berkat jasanya, membawa Jepara mencapai masa keemasan dengan menjadi kota pelabuhan yang maju dan dilengkapi armada yang kuat lawan. Portugis. Ratu Kalinyamat memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam melawan bangsa Portugis pada abad ke-16. Pada masanya memerintah Jepara, bangsa Portugis telah bercokol di Malaka yang memicu perlawanan dari berbagai pihak. Dengan kepemilikan angkatan laut yang kuat, Ratu Kalinyamat pernah diminta oleh Raja Johor untuk membantu melawan Portugis pada 1590. Ratu Kalinyamat pun mengabulkan permintaan itu dan mengirimkan 40 armadanya yang berkekuatan 4.000 sakri prajurit. Meski serangan itu gagal, semangat patriotisme Ratu Kalinyamat tidak langsung padam. Selain Raja Johor, berita Portugis melaporkan bahwa pemimpin persekutuan
Hitu di Ambon juga pernah meminta bantuan militer kepada Ratu Kalinyamat. Sekitar 24 tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 1574, ia mengirim ekspedisi yang digabungkan tentara dari Aceh guna menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Ekspedisi kedua itu berkekuatan 300 kapal, 80 diantaranya berukuran sangat besar, dengan jumlah prajurit mencapai 15.000 orang. Serangan ini berhasil mematahkan dominasi Portugis meski harus mengorbankan 2.000 nyawa tentara Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat di mata Portugis berkat keberanian dan pemikiran besarnya, nama Ratu Nyamat meninggalkan kesan bagi beberapa bangsa Portugis. Diego de Conto, seorang penulis berkebangsaan Portugis, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara Senhora Poderosa e Rigi, yang artinya Ratu Jepara seorang perempuan kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Selain itu ada pula yang menyebutnya sebagai The Kránige Dame, yakni perempuan tangguh dan gagah berani yang tidak kenal takut. Setelah Ratu Kalinyamat meninggal pada 1579, penggantinya adalah salah satu putra angkatnya, yakni Pangeran Arya dari Banten, yang kemudian bergelar Pangeran Jepara. Ratu Kalinyamat ia dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Semasa hidupnya, Ratu Kalinyamat membesarkan 3 orang pemuda. Yang pertama adalah adiknya, Pangeran Timur Rangga Jumena Putra Bungsu, Trenggana yang kemudian menjadi Bupati Madiun. Yang kedua keponakannya Arya Pangiri, Putra Sunan Prawata yang kemudian menjadi Bupati Demak. Yang ketiga sepupunya, yaitu Pangeran Arya Jepara Putra Ratu Ayu Kirana, Topo Wudo. Saat terjadi kisruh perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak, Ratu Kalinyamat sangat ingin mengalahkan Arya Penangsang yang telah membunuh ayah, saudara, dan suaminya. Salah satu cara yang dilakukan Ratu Kalinyamat adalah dengan melakukan Topo Wudo di Gunung Danaraja. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan ia mertapa awe wuda wonten ing redi Danaraja. Tindakan ini ia lakukan untuk memohon keadilan Tuhan dan memiliki sesanti bahwa ia baru akan turun dan menyudahi pertapaannya jika Arya Penangsang telah terbunuh. Namun, Topo Wudo tidak dapat dimaknai secara harfiah saja. Wudo dalam bahasa Jawa berarti telanjang. Dalam Ratu Kalinyamat Sejarah atau Mitos 2019, Sulistianto mengungkapkan bahwa sangat tidak mungkin dalam budaya Jawa yang lekat dengan nilai moralitas, Serangga Ratu tidak mengenakan busana. Topo Wudo adalah simbol yang berarti sang ratu melakukan proses penyucian diri dengan meninggalkan keduniawian, perhiasan dan atribut seorang ratu, serta gemerlap istana dengan menjadi seorang pertapa. Topo Wudo adalah pasemon, bahasa pelambang, yang menjadi kebiasaan orang Jawa dalam mengemukakan sesuatu. Ratu Kalinyamat diperkirakan meninggal dunia pada tahun 1579. Sosoknya menunjukkan bahwa seorang perempuan juga mampu memimpin hingga mengantarkan wilayah kekuasaannya kepada masa kejayaan. Tak ayal, gelar pahlawan nasional tentu pantas disematkan pada sosok perempuan pemimpin Jepara ini.